Baiklah saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya, dan salam sehat tanpa obat. Saya bahagia, kali ini adalah pertemuan yang kedua, saudara, kita bahas bangsa dan negara. Bentuknya nanti akan diskusi juga bisa, dan apabila ada pertanyaan nanti saya minta tulis di chat saja. Baik, ini yang akan saya tampilkan kepada saudara-saudara sekalian tentang bangsa dan negara. Mengapa bangsa dan negara disampaikan kepada saudara? Tentunya ada harapan bahwa sebagai warga negara itu harus mengerti bangsa kita. Apalagi kita adalah negara yang multivarian. Artinya multivarian itu karena berbagai macam suku bangsa, kemudian ada lagi terkait pula dengan berbagai agama yang dianut, keyakinan, kemudian budaya. Sebenarnya yang dimaksud dengan bangsa itu unit politik mandiri. Artinya adalah suatu unit yang memiliki kemandirian dalam menentukan sikapnya, dalam berperilaku dan sebagainya. Yang merupakan suatu kelompok teritorial. Jadi dia berada di teritorial, di wilayah, saudara-saudara, dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama. Jadi di suatu wilayah, bangsa itu memiliki hak yang sama. Jadi tidak boleh adanya diskriminasi. Oleh karenanya ini disampaikan dalam pendidikan kewarganegaraan, karena acap kali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada kecenderungan seorang orang melakukan suatu aktivitas yang diskriminatif. Jadi tidak ada keadilan yang diterima oleh mereka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini perlu ditekankan, sebagai warga bangsa harus memahami ini. Karena perekatan suatu bangsa itu adalah apabila mengalir suatu keadilan. Ini yang harus dikembangkan oleh kita sekalian. Ada yang mengatakan bahwa bangsa itu adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan. Bisa jadi. Ada juga karena adatnya yang sama, similar. Bahasanya, sejarah serta sejarahnya sendiri. Jadi menjadi suatu bangsa ada sejarah yang khusus yang ditemukan dia karena ada pergulatan pemikiran, kemudian menyatu dalam kebiasaan dan sebagainya, maka dia disebut dengan bangsa juga. Atau bisa saja diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan wilayah dan wilayah tertentu di muka bumi ini. Ini juga disebut bangsa. Saudara yang berbahagia, seorang orang bernama Ernest Renan dari Prancis mengatakan bahwa bangsa itu sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Maksudnya memiliki kebudayaan, ya. Kemudian adat istiadat yang sama, sedangkan bangsa adalah sekelompok manusia yang ada dalam ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Itu yang perlu diketahui oleh kita semua. Saudara yang berbahagia, ini Otto Bauer, bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki karakter karena persamaan nasib. Jadi ada persamaan nasib, mendapatkan stresor yang sama dari penjajah, mendapatkan pengalaman buruk ketika dikolonize oleh penjajah. Nah, pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama itulah yang akan mengekarkan dia menjadi tumbuh kembang sebagai bangsa. Itu Otto Bauer dari Jerman. Tony Ben Anderson katanya bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, menurut dia yang dipersepsikan dalam wilayah jelas batasnya dan berdaulat. Artinya mereka berada di wilayah yang berdaulat. Itu Ben Anderson. Saudara yang berbahagia. Jadi simpulannya apa yang kita gapai hari ini untuk melihat bangsa? Ada cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan, disebut juga dia akan lahir suatu bangsa. Ada perasaan senasib, sepenanggungan. Ada karakter yang sama. Sama-sama dijajah, sama-sama menderita.
adat istiadat atau budaya yang sama, satu wilayah tentunya, terorganize dalam satu wilayah hukum. Itulah yang disebut dengan bangsa. Jadi kita mengerti bangsa Indonesia itu adalah terorganisir dalam satu wilayah hukum yang pernah mempunyai karakter yang sama, terkolonial, dijajah, dan persamaan nasibnya, perasaan nasibnya itu sama karena mendapatkan stresor ketika dijajah. Nah, sekarang kita memahami apa kalau begitu negara. Pengertian negara itu adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi organisasi di wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah. Saudara mahasiswa yang budiman, jadi kalau kita lihat itu maka negara itu punya sifatnya memaksa agar peraturan perundangan yang dibuat ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai dan kemungkinan anarkisme dapat dihindarkan. Kalau negara tidak hadir di dalam setiap ada fenomena anarkisme, maka akan terjadi perpecahan. Oleh karena negara punya karakter memaksa undang-undang dengan menggunakan aparatnya untuk mencegah adanya antagonisme, anarkisme, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Ketika tujuan bersama akan digelorakan, maka negara mempunyai sifat monopoli untuk menetapkan itu. Dan sifatnya adalah mencakup semuanya, all-encompassing. Jadi berlaku untuk semua tanpa kecuali. There is no exception. Tidak ada eksepsi kepada siapapun, semuanya diperlakukan yang sama. Itu adalah negara dengan sifat-sifatnya. Saudara yang budiman, para mahasiswa yang saya hormati, nah, unsur dalam negara itu ada wilayah, ada penduduknya, ada pemerintah, dan kedaulatannya. Nah, kalau tidak memiliki kedaulatan, maka negara tidak bisa melaksanakan sifat-sifat tadi. Inilah pentingnya sebuah kedaulatan. Saudara, ini ada negara federasi semacam ini. Nanti ini akan saya minta untuk saudara mencermati negara federasi itu apa sebagai tugas di dalam pertemuan ini. Selanjutnya, saudara, sistem pemerintahan negara. Ternyata ada 3. Inilah juga tugas yang saya sampaikan kepada saudara untuk melakukan searching di Google, mencari sumber-sumber apapun yang ada, apakah itu dari jurnal-jurnal atau mungkin dari pendapat-pendapat seorang ahli ataupun sebuah gambaran-gambaran dari pemikiran-pemikiran seorang orang dalam diskusi yang disimpulkan. Saya minta apa sistem pemerintahan yang konfederasi, kemudian yang kesatuan dan federal. Itu nanti akan kita diskusikan di dalam pertemuan atau mungkin nanti akan kita kita lahirkan kembali suatu diskusi tentang sistem pemerintahan itu dan bagaimana Indonesia terletak di mana dari sistem pemerintahan yang ada. Saudara, kalau kita itu sudah tahu bangsa dan negara, yakin bahwa nanti akan timbul pro patria, rasa cinta tanah air yang tertanam di sanubari bangsa dan mengantarkan sebuah keyakinan bahwa setiap bangsa mempunyai hak dan kewajiban membentuk dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah kita harus bertanggung jawab terhadap negeri kita. Kita harus cinta terhadap tanah air dan kita harus yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang memberikan starlight atau bintang pengarah kepada kita dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Nah, kesimpulannya mengapa bangsa dan negara kita kupas biar kita tahu duduk persoalannya. Karena kita cenderung pada suatu saat lupa bahwa kita lupa pada negara kita yang memiliki karakter yang sangat unik, yaitu multivarian. Di negara kita sudah lama ada Candi Borobudur, berarti agama Buddha juga tumbuh dan berkembang. Itu. Dan itu facts, kenyataan, realitas yang harus kita pahami. Oleh karenanya,
nanti kita akan bahas bahwa di negeri ini macam-macam. Ada agama Islam yang begitu mayoritas, dan setiap tahunnya saudara-saudara yang menjalankan ibadah haji hampir 1/4 juta. Berarti ada 1/4 juta bangsa Indonesia yang stay di Saudi Arabia, dan tentunya akan memberikan ya devisa kita kepada mereka. Lah bagaimana kita mengimbangkan? Ya, dengan rasa nasionalisme kita bangun, yaitu negeri kita, agar orang lain juga bisa stay di Indonesia untuk menghabiskan uangnya, sehingga ada keseimbangan secara ekonomis. Itulah saudara-saudara yang bisa saya sampaikan tentang bangsa dan negara. Ini ada sebagai suplemen juga kepada saudara-saudara yang tadi tidak bisa ikut karena gangguan di channelnya, dan nanti kita akan bisa bersama-sama untuk mengembalikan, kendati pun channelnya itu tidak bagus tetapi bisa mengikutinya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.